Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Rahma Putri, NIM 1910952035, akan menjelaskan mengenai tugas 2 medan elektromagnetik B. Baiklah, kita akan membahas soal nomor 1. Sebuah muatan di titik Q1 sama dengan 2 mikrokulom terletak dalam ruang bebas pada titik P1 min 3,7, min 4 dan muatan Q2 bernilai min 5 mikrokulom terletak pada P2 2,4, min 1. Pertanyaannya, carilah gaya vektor pada A Q2 dan B Q1. Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita buat gambar grafik sebagai berikut. Karena di soal telah diketahui bahwa P1 bernilai min 3,7, min 4 dan P2 berada di titik 2,4, min 1. Pertama, untuk mencari gaya pada Q2, kita mempunyai rumus Q1 yaitu muatan 1 dikali Q2 yaitu muatan 2 dibagi dengan 4V sigma 0 dikali dengan R21 kuadrat. R21 ini adalah jarak dari muatan 1 dan muatan 2 dikali dengan vektor satuan muatan 2 dan muatan 1. Untuk menjawab soal ini, kita harus mencari dulu terlebih dahulu yaitu R21-nya. R21 ini adalah jarak muatan 2 dan muatan 1. Maka kita masukkanlah nilai yang telah diketahui. 2 ditambah 3 AX ditambah dengan 4 kurang 7 AY ditambah dengan min 1 ditambah 4 AZ. Maka didapatkan hasilnya yaitu 5AX ditambah min 3 AY ditambah 3 AZ. Lalu kita akan mencari jarak dari muatan 2 dan muatan 1. Maka kita masukkan nilai yang telah didapati tadi, kita akarkan dan kita kuadratkan, yaitu 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat diakarkan. Maka akar 43 bernilai 6,557. Lanjut, kita masukkan nilai yang telah kita cari tadi ke dalam rumus yang tertera. Q1 yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 3 dikali min 5 per 4. V-nya kita pakai 3,14, lalu sigma 0-nya yaitu 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dan dikali dengan jarak R21 yang telah kita cari tadi yaitu akar 43 dikuadratkan. Lalu kita kali dengan vektor satuan 21 yaitu 5AX dikurang 3AY ditambah 6AZ per 6,557. Didapati hasilnya yaitu min 10 dikali 10 pangkat min 6 per 3135,4,71 dikali 5AX dikurang 3AY ditambah 3AZ. Lalu kita dapati hasilnya sebagai berikut yaitu min 1594 AX ditambah 956 AY dikurang 956 AZ. Ini kita bagi dengan 1000 untuk mengubahnya ke kilonewton, yaitu hasilnya menjadi min 1,594 AX ditambah 0,956 AY dikurang 0,956 AZ. Selanjutnya untuk soal B, kita akan mencari gaya pada Q1. Gaya F1 sama dengan min F2. Maka karena kita telah mendapatkan nilai dari F2, kita bisa mencari F1 dengan min F2. Kita masukkan nilai F2 yang telah kita dapat yaitu min 1,594 AX ditambah 0,956 AY dikurang 0,956 AZ. Karena minus-minus kita kali. Maka menjadi positif 1,594 AX dikurang 0,956 AY ditambah 0,956 AZ kilonewton. Pada soal nomor 2, kita akan membahas cari intensitas pada P min 4,6, min 5 dalam ruang bebas yang ditimbulkan oleh 0,1 mikrokulom pada A titik awal dan B titik 2, min 1, min 3. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan di atas. Yang A, kita akan menjawab intensitas di titik awal atau titik asal. Titik awal atau titik asal ini kita ketahui nilainya adalah 0,0,0. Dan 0,1 mikrokulom itu bernilai sama dengan 0,1 kali 10 pangkat 3 kulom.
sedangkan titik P diketahui yaitu min 4,6, min 5. Selanjutnya kita akan mencari intensitas di titik 0,0,0. Untuk mencari intensitas di titik 0,0,0 yaitu titik asal atau titik awal, kita memerlukan rumus yaitu E sama dengan QT per 4V dikali sigma 0 dikali R1 kuadrat T dikali AT. Untuk menjalankan rumus ini kita perlu nilai dari R1, maka kita cari terlebih dahulu nilai R1. Untuk mencari vektor R1, kita kurangkan titik P dikurang dengan titik asal yaitu titik 0,0,0. Min 4 dikurang 0, AX ditambah 6 kurang 0 AY ditambah min 5,0 AZ. Maka didapatkan vektor R1 yaitu min 4 AX ditambah 6 AY dikurang dikurang 5 AZ. Selanjutnya kita akan mencari panjang dari R1. Untuk mencari panjang dari R1, seperti biasa kita akar, lalu kita kuadratkan nilai dari vektor di atas. Maka akar min 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah min 5 kuadrat mendapatkan hasil yaitu akar 77. Maka akar dari 77 hasilnya yaitu 8,77. Selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai dari R1 dan panjang R1, kita masukkanlah ke dalam rumus ini untuk menjalankan rumus tersebut. Untuk QT bernilai 0,1 kali 10 pangkat min 3. Lalu dibagi dengan 4 dikali V, yaitu V-nya kita pakai 3,14, dikali sigma 0 yaitu 8,85 4 kali 10 pangkat min 12, dan dikali R1-nya yaitu akar 77 dan dikuadratkan. Lalu dikali dengan AT, kita masukkan vektor R1 yaitu 4AX ditambah 6AY dikurang 5AZ per 8,77. Maka kita operasikanlah nilai-nilai di atas. Didapatkan hasilnya yaitu min 5326,4 AX ditambah 7984,7 AY dikurang 6658,1 AZ volt per meter. Kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk kilovolt per meter dengan cara dibagi dengan 1000. Maka hasil akhirnya yaitu min 5,32 AX ditambah 7,98 AY ditambah min 6,65 AZ kilovolt per meter. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang B, yaitu intensitas di titik 2,-1,-3. Seperti biasa, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari vektor R1 dan panjang R1. Vektor R1 kita cari dengan mengurangkan nilai di titik P dikurang dengan titik yang diketahui yaitu 2,-1,-3. Maka min 4 dikurang 2 AX ditambah 6 tambah 1 AY ditambah min 5 tambah 3 AZ. Maka didapatkan vektor R1 yaitu min 6 AX ditambah 7 AY dikurang 2 AZ. Maka untuk mencari panjang dari R1, kita akar lalu kita kuadratkan nilai dari vektor di atas. Maka akar min 6 kuadrat ditambah min 7 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 89. Akar 89 bernilai 9,43. Setelah kita mendapatkan nilai R1 dan panjang R1-nya, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya seperti biasa yaitu E sama dengan QT per 4V kali sigma 0 dikali R1 kuadrat T dikali AT. Untuk QT masih bernilai yaitu 0,1 kali 10 pangkat min 3 per 4. V-nya kita pakai 3,14 lagi dan dikali dengan sigma 0 yaitu 8,854 kali 10 pangkat min 12 dan dimasukkan nilai R1, panjang R1 yaitu akar 89 dikuadratkan. Lalu kita kali dengan AT, kita masukkan vektor dari R1 tadi, min 6 AX ditambah 7 AY dikurang 2 AZ per akar 89. Kita operasikanlah nilai di atas dan mendapatkan hasil yaitu min 425,94 AX ditambah 749593 AY 7495,93 AY dikurang 2141,98 AZ volt per meter. Seperti biasa kita ubah ke dalam satuan kilovolt per meter dengan cara dibagi 1000. Maka hasilnya yaitu min 6,42 AX ditambah 7,49 AY dikurang 2,14 AZ kilovolt per meter. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Pada soal nomor 3, sebuah muatan titik Q1 sama dengan 20 mikrokulom diletakkan pada titik
R1 min 3,7, min 4 dalam ruang hampa. Sedangkan Q2 bernilai min 5 mikrokulom diletakkan di P2 2,4, min 2 pada titik 12,15, 18. Untuk pertanyaannya, carilah A nilai dari E. Yang kedua, kita akan mencari nilai satuan dari vektor E. Dan yang ketiga, yang C, kita akan mencari nilai dari AE. A terlebih dahulu. Untuk mencari E total, kita harus menambahkan E1, yaitu E pada muatan 1 ditambah dengan E pada muatan 2. Untuk mencari E total, kita harus mencari nilai E1 dan E2-nya terlebih dahulu. Pertama, untuk E1, yaitu E pada muatan 1. Kita cari dengan rumus Q1, yaitu muatan 1 per 4V kali sigma 0 kali RP1 dikuadratkan, dan dikali dengan AP1. Untuk mencari dan menjalankan rumus ini, kita harus mencari nilai dari RP1 terlebih dahulu. Untuk mencari RP1, kita cari dengan 12AX ditambah 15AY ditambah 18AZ dikurang dengan min 3AX ditambah 7AY dikurang 4AZ. Ini kita dapatkan dengan mengurangkan titik yang telah diketahui dengan nilai pada titik P1, yaitu min 3,7,4. Nilai dari RP1 ini 15AX ditambah 8AY ditambah 22AZ. Setelah mendapatkan nilai vektor RP1, kita akan mencari panjang RP1 ini, yaitu dengan mengakarkan lalu mengkuadratkan nilai vektor RP1. Maka akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 22 kuadrat mendapatkan hasil yaitu akar 773. Akar dari 773 sendiri yaitu 27,8281. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai vektor RP1 dan panjang RP1, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumusnya. Maka 2 kali 10 pangkat min 6 kulom per 4, V-nya kita pakai 3,14 dikali 10 pangkat min 9 dikali 773. Dikali dengan 15AX ditambah 8AY ditambah 22AZ per 27,8028. Ini adalah AP1. Selanjutnya kita hitung nilai-nilai yang telah kita masukkan, maka akan didapatkan hasil sebesar yaitu 0,02328 kali 10 pangkat 3, 10,5395 AX ditambah 0,287 AY ditambah 8,791 AZ. Maka didapatkan hasil akhir yaitu E 12,564 didapatkan hasil akhir yaitu 12,56 AX ditambah 6,68 AY ditambah 18,841 AZ volt per meter. Ini adalah nilai dari E1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari E2. E2 sama rumusnya dengan E1, namun Q-nya kita ubah menjadi Q2. Q2-nya yaitu min 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Dan untuk sama seperti soal sebelumnya, untuk menjalankan rumus ini kita juga perlu mencari nilai dari RP2-nya. RP2-nya kita cari dengan mengurangkan titik yang diketahui yaitu 12AX ditambah 15AY ditambah 18AZ dengan titik yang kedua yang diketahui yaitu titik P2. Maka dikurang dengan titik P2 yaitu 2AX ditambah 4AY dikurang 4AZ. Maka nilai vektor RP2 yaitu 10AX ditambah 11AY ditambah 22AZ. Selanjutnya setelah kita mencari vektor RP2, kita akan mencari panjang dari RP2. Cara mencarinya seperti biasa, kita akarkan lalu kita kuadratkan vektor yang telah kita cari terlebih dahulu. Maka akar 10 kuadrat ditambah 11 kuadrat ditambah 22 kuadrat menghasilkan akar 705 yang bernilai 26,5518. Setelah kita mendapatkan nilai RP2, vektor RP2 dan panjang RP2, kita masukkanlah ke rumus yang telah kita buat. Q2 yaitu min 5 kali 10 pangkat min 6C per 4V, V-nya kita pakai 3,14 dikali dengan sigma 0 yaitu 8,85, 4 kali 10 pangkat min 12 dikali dengan RP2, RP2 yang telah kita cari yaitu akar 705 dikuadratkan, dikali dengan AP2.
yaitu vektor RP2 10AX ditambah 11AY ditambah 22AZ per akar 79. Maka kita hitung nilai-nilai yang telah kita masukkan akan mendapatkan hasil min 24,019 AX dikurang 26,42 AY dikurang 56,52,84 AZ. Setelah kita mendapatkan hasil dari E1 dan E2, maka baru kita bisa mencari nilai dari E total. E total sendiri kita cari dengan menambahkan E1 ditambah dengan E2. Kita masukkanlah nilai E1 dan E2 yang telah kita dapatkan. Maka didapatkan hasil akhirnya yaitu min 11,5 AX dikurang 19,8 AY dikurang 34,4 AZ. Selanjutnya kita beralih ke soal B. Soal B kita akan mencari nilai satuan dari vektor E. Untuk mencarinya, kita akarkan lalu kita kuadratkan vektor dari yang telah kita cari yaitu vektor E. Maka kita masukkan nilai vektor E, maka akar min 11,5 kuadrat ditambah min 19,8 kuadrat ditambah min 34,4 kuadrat. Maka didapatkan hasil dari satuan vektor E yaitu 1707,65 akar 17, maka didapatkan nilai dari vektor nilai satuan dari vektor E yaitu akar 1707,65. Selanjutnya soal C kita akan mencari nilai dari AE. Untuk mencarinya yaitu vektor E dibagi dengan nilai satuan vektor E yang telah kita cari terlebih dahulu. Kita masukkan nilai vektor E terlebih dahulu yaitu min 11,5 AX dikurang 19,8 AY dikurang 34,4 AZ. Kita bagi dengan nilai satuan vektor E yang telah kita dapatkan yaitu 17,07,65 diakarkan, maka nilainya yaitu 41,315. Setelah kita bagi masing-masing, AX dibagi pembaginya yaitu 41,315 dan AY serta AZ kita bagi juga masing-masing. Maka didapatkan 0,278 AX dikurang 0,479 AY dikurang 0,832 AZ. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Pada soal nomor 4, diketahui muatan garis serba sama dalam vakum PL yaitu 25NC per M. Garis tersebut bersesuaian dengan garis X sama dengan min 3, Z sama dengan 4. Carilah E dinyatakan dalam komponen kartesian pada A titik awal, B P1 sama dengan 2,15,3 dan C P2 yaitu rho sama dengan 4, theta sama dengan 60 kuadrat dan Z sama dengan 2. Untuk menjawab soal di atas, kita ketahui bahwa rho L yaitu 25N sama dengan 25 kali 10 pangkat min 9. Dan X kita ketahui bahwa bernilai min 3 dan Z kita ketahui bahwa bernilai 4. Pertama kita akan mencari E dari titik asal yaitu 0,0,0. Untuk mencari E dari titik asal, kita mendapati bahwa rumusnya yaitu rho L per 2V sigma 0 dikali dengan panjang vektor L dikali dengan AP. AP ini kita cari terlebih dahulu dan panjang vektor P ini juga kita cari terlebih dahulu. Untuk rho L telah kita ketahui bahwa nilainya yaitu 25 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 2V, V-nya kita pakai 3,14, sigma 0 yaitu 8,854 dikali 10 pangkat min 4 dan dikali dengan panjang vektor P. Untuk mencari panjang vektor P dan AP ini kita cari terlebih dahulu vektor P-nya. Vektor P kita kurangkan yaitu titik asal kita kurang dengan X dan Z. X dan Z ini bervariabel AX dan AZ. Pertama kita kurangkan 0 dikurang min 3AX dan ditambah dengan 0 dikurang 4AZ. Di sini tidak ada AY karena yang diketahui juga tidak ada, maka kita bisa meninggalkannya
dan langsung memasukkan AX dan AZ. Maka didapatkan vektor P yaitu 3AX dikurang 4AZ. Selanjutnya kita akan mencari nilai satuan dari vektor P, yaitu seperti biasa kita akarkan lalu kita kuadratkan nilai vektor di atas, yaitu akar 3 pangkat 2 ditambah min 4 kuadrat. Maka hasilnya itu akar 25, yaitu akar 25 sendiri bernilai 5. Setelah kita mendapati nilai-nilai yang telah kita cari, maka kita jalankan rumus yang telah kita buat. Untuk nilai vektor satuan P telah kita dapatkan bahwa nilainya yaitu 5, panjang vektor satuan P 5, dikali dengan AP. AP ini kita masukkan nilai vektor P, yaitu 3AX dikurang 4AZ dibagi dengan 5. Maka kita hitung nilai-nilai yang telah kita masukkan, maka didapatkan hasilnya yaitu 53,9AX dikurang 71,9AZ volt per meter. Selanjutnya kita akan membahas soal yang B. Soal yang B kita ditanya pertanyaan soal yang B. Kita lihat, kita akan mencari pada P1 yaitu nilainya 2,15,3. Pada titik P1 yang 2,15,3, kita cari terlebih dahulu vektor P-nya. Untuk mencari vektor P-nya, seperti biasa, 2,3 dikurang min 3,4, maka didapatkan nilainya 5,-1. 5,-1 ini 5 dalam bentuk AX dan min 1 dalam bentuk AZ. Maka vektor P yaitu 5AX dikurang AZ. Satunya tidak perlu kita buat. Lalu kita cari nilai panjang vektor satuan. Nilai panjang satuan vektor P yaitu akar 5 kuadrat ditambah min 1 kuadrat didapatkan yaitu akar 26. Lalu kita cari AP-nya. AP-nya yaitu vektor P dibagi dengan nilai satuan vektor P-nya. Vektor P 5AX dikurang AZ dibagi dengan akar 26. Maka bisa kita jalankan rumus yang akan kita buat yaitu rho L dibagi dengan 2V sigma 0 dikali dengan nilai satuan vektor P dikali dengan AP. Rho L di sini sama seperti di atas bernilai 25 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan 0,55 kali 10 pangkat 10 dikali akar 26 dikali 5AX dikurang AZ per akar 26. Maka kita cari nilai-nilai yang di atas, kita operasikan, didapatkan nilai 16,4 AX dikurang 17,3 AZ volt per meter, maaf. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5, yaitu soal terakhir. 3 lembaran muatan serba sama ditempatkan dalam ruang hampa sebagai berikut. 2 mikrokulom per M kuadrat pada X sama dengan min 3. Min 5 mikrokulom per M kuadrat pada X sama dengan 1 dan 4 mikrokulom per M2 sama dengan pada X sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari E pada pertama titik asal yaitu 0,0,0. Untuk mencarinya, pertama kita akan mencari pada titik 1 terlebih dahulu. Titik 1 ini kita lihat yaitu pada X sama dengan min 3 dengan nilainya yaitu 2 mikrokulom per M kuadrat. Untuk mencari E, kita menggunakan rumus rho S per 2 sigma 0 dikali AN. Ini kita menggunakan rumus bidang dan maka kita menggunakan rumus ini. Rho S yaitu 2 mikrokulom kita ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 kulom dibagi dengan 2 sigma 0 yaitu 8,854 kali 10 pangkat min 12 dikali dengan AN. AN di sini kita cari dengan mengurangkan vektor asal dengan vektor yang diketahui cuma vektor X yaitu min 3. Maka vektor 0 yaitu vektor asal 0 dikurang dengan vektor yang diketahui yaitu min 3. 0 dikurang min 3. Dibagi dengan akar 9. Akar 9 ini kita dapatkan dengan bahwa akar 3 dikuadratkan. 3 yaitu X. Maka akar 9
didapatkan dari sini. Maka kita operasikanlah nilai-nilai yang telah kita masukkan, didapatkan hasil pada titik 1 yaitu 112,943 30 dikali 10 pangkat 3 AX. Setelah kita cari pada titik 1, kita akan mencari pada titik 2. Di titik 2, diketahui min 5 mikrokulom per M kuadrat pada X sama dengan 1. Seperti titik 1, kita juga akan mencari E sama dengan rho S per 2 sigma 0 dikali AN. Rho S di sini kita lihat dari min 5 mikrokulom. Min 5 mikrokulom kita ubah menjadi min 5 kali 10 pangkat min 6 kulom per 2 dikali sigma 0 yaitu 8,854 kali 10 pangkat min 12 dikali AN. Seperti soal pada titik 1, vektor AN ini kita cari dengan mengurangkan vektor pada titik asal yaitu 0 dikurang dengan yang diketahui yaitu X sama dengan 1. Maka 0 dikurang 1 per akar 1 dikuadratkan, sama seperti sebelumnya. Maka kita operasikan nilai-nilai yang telah kita dapatkan, maka didapatkan nilai pada titik 2 yaitu 282,8485 dikali 10 pangkat 3 AX. Selanjutnya kita akan mencari pada titik 3. Pada titik 3 kita diketahui bahwa 4 mikrokulom pada X sama dengan 5. Sama rumusnya seperti sebelumnya, yaitu rho S sama dengan, dibagi 2 sigma 0. Rho S-nya 4 mikrokulom kita ubah ke dalam kulom. Maka menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2,818 dibagi dengan 2 dikali 8,854 kali 10 pangkat min 12 dikali AN-nya seperti biasa kita kurangi vektor pada titik asal dikurang dengan yang diketahui yaitu 5. 0 kurang 5 dibagi dengan akar 25. Akar 25 ini akar 5 dikuadratkan. Maka didapatkan hasil dari operasi di atas yaitu min 225,988 kali 10 pangkat 3. Setelah kita mendapatkan titik 1, titik 2, dan titik 3, kita resultankanlah semua titik dengan cara ditambahkan. 112,94330 ditambah 282,458 485 dikurang 225,988 dikali dengan 10 pangkat 3. Maka resultannya yaitu 169,44 AX. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai tugas 2 medan elektromagnetik B. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.